Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Al-Faqih Ahmad Syarif Shahab dan semua pemirsa, gimana kabarnya, sehat walafiat, mudah-mudahan hari-harinya penuh dengan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sama-sama kembali menyimak sedikit apa yang bisa kita sama-sama ambil daripada faedah, ya, mengingat hari demi hari kita sudah lalui, minggu demi minggu kita lalui, bulan demi bulan kita lalui. Ingat diri kita bahwa sesungguhnya setiap manusia butuh yang namanya ilmu pengetahuan dalam segala macam ibadah. Apapun jenis ibadahnya, apapun jenis penghambaan diri kepada Allah, setiap orang butuh daripada hal tersebut. Jikalau orang melakukan suatu ibadah tanpa didasari ilmu pengetahuan, maka dia menjadi orang yang sia-sia karena tidak diterima daripada ibadahnya. Oleh sebab itu ada satu kisah menarik, di mana sama seperti ada 3 orang buta. Ketika ada 3 orang buta disuruh masuk ke dalam hutan. Lalu orang buta ini disuruh pegang yang namanya ciri-ciri seekor gajah. Orang buta yang pertama masuk ke dalam hutan, lalu dia memegang seekor gajah. Begitu juga orang buta yang kedua. Begitu juga orang buta yang ketiga. Ketika 3 orang buta ini keluar dari hutan, lalu ditanya tentang gajah tersebut, apa yang terjadi? Apa kata orang buta yang pertama? Saya tahu bentuk gajah. Bagaimana bentuknya? Bentuknya itu tipis dan besar. Lalu kata orang buta yang kedua, salah. Yang betul itu, gajah itu bentuknya panjang. Padahal orang buta yang kedua memegang ekornya saja. Orang buta yang pertama memegang telinganya saja. Lalu ditanya lagi orang buta yang ketiga, apa yang engkau sifati dari seekor gajah yang engkau lihat di hutan? Apa kata orang buta yang ketiga? Kalian ini berdua tidak tahu definisi gajah. Sesungguhnya saya lebih tahu gajah itu dia tinggi dan besar. Padahal orang buta yang ketiga yang dia pegang hanya kakinya dia peluk. Nah, dari hikmah kisah ini apa? Ketika seseorang pengen belajar ilmu, dia cari ilmu tapi dia butakan mata dia dalam memilih ilmu tersebut, maka dia hanya mengetahui ilmu tersebut hanya sebagian dari ilmunya. Dia hanya tahu ilmu ini sebagian. Dia tahu ilmu Islam ini sebagian. Dia tahu ilmu ini sebagian tanpa dia tahu Islam yang sesungguhnya. Tanpa dia tahu definisi Islam yang sesungguhnya. Karena dia mengambil ilmu hanya sedikit-sedikit. Oh, sholat caranya begini. Oh, puasa caranya begini. Setelah itu dia nggak belajar ilmu yang lain. Maka yang dia dapat tidak ada kesempurnaan dalam Islam. Hanya sebatas ilmu sedikit yang dia tahu, yang sesungguhnya itu bisa menjadi bahaya untuk dirinya. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk selalu menuntut ilmu. Dari lahir sampai ke liang kubur, tuntutlah ilmu. Jangan sampai ilmu yang kita dapat, ilmu salah. Atau kita baru tahu sedikit, tapi kita sudah salahin orang. Kita sudah merasa paling benar, padahal kita baru tahu sebagian. Makanya ketika kita mencari ilmu, buka mata kita, buka pikiran kita, buka keluasan kita dalam menerima ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari ilmu tersebut bisa bermanfaat buat diri kita dan buat orang lain yang menerimanya. Dan hikmahnya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang pencari ilmu yang sesungguhnya. Bisa belajar dengan guru-guru yang terus bersambung sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bersambung sanadnya tidak putus sampai baginda Rasul. Sehingga ilmu yang disampaikan baginda Rasul tidak hanya setengah-setengah yang kita ambil, melainkan seluruhnya kita ambil dalam kehidupan kita dan kita aplikasikan dalam rumah tangga atau ke keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap saksikan ini di channel ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat kita.